Ogechi, yang akrab dipanggil Oge, adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang sangat mencintai cerita. Lahir di keluarga yang kesulitan dan dikenal sebagai keluarga Chidi yang terabaikan, ia tumbuh besar dengan melarikan diri dari kenyataan melalui buku-buku. Sementara lingkungan sekitarnya mengejek kemiskinan keluarganya, Oge menemukan pelipur lara di dunia fiksi, menghabiskan waktu sekolah di perpustakaan dan sisa harinya di kamar kecilnya yang kumuh, membayangkan dirinya sebagai tokoh utama di setiap novel. Dia tidak punya teman sejati dan memang tidak menginginkannya. Mimpinya menjadi seorang novelis hebat suatu hari nanti. Pada suatu hari Senin yang cerah, Oge pulang dari sekolah dan mendapati ibunya menangis terseduh-seduh. "Kita sudah kehabisan kebaikan hati dari Madam Gloria," isaknya. "Dia mengancam akan menangkap ayahmu jika utangnya tidak dibayar sebelum hari Minggu." Ruang tamu terasa berat dipenuhi kesedihan. Ayahnya, Pak Chidi, duduk terdiam dengan wajah tertutup kedua telapak tangannya. "Aku sudah menjual segalanya," gumamnya. "Tak akan ada apa-apa lagi yang bisa diwariskan untuk Nemeka, kecuali rumah yang seperti penjara ini. Aku mempercayakan bisnisku pada saudaraku saat aku pergi selama sebulan, dan sekarang dia hidup mewah dengan semua hasil kerjaku." Oge merasakan air mata menggenang di matanya saat ia bergegas keluar rumah. Dia butuh pelarian. Ia menuju toko perpustakaan di dekat situ, tempat yang selalu memberinya ketenangan. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat pemilik misterius, Clara, yang jarang sekali terlihat di kota, bahkan oleh para stafnya sendiri. Dia hampir tak pernah muncul, tapi perpustakaannya terus bertambah besar, pikir Oge saat ia menelusuri rak-rak buku. Tiba-tiba sebuah suara lembut memanggil, "Kamu pasti Ogechi Chidi." Oge berputar, terkejut. "Apa? Namamu?" ulang Clara dengan lembut. "Kamu Ogechi Chidi kan?" "Iya, tapi bagaimana kamu?" "Aku tahu pelanggan-pelanggan baikku." Clara tersenyum. "Ikutlah denganku, aku punya buku yang ingin kurekomendasikan." Meski penasaran dan sedikit gugup, Oge mengikutinya menyusuri lorong yang remang-remang. Semakin dalam mereka berjalan, suasananya terasa semakin tidak nyata, tapi senyum hangat Clara menjadi cahaya di tengah kegelapan. "Saya jarang membeli buku," Oge mengaku. "Aku biasanya hanya menyewa dan membacanya di sini." "Kamu, Oge, adalah pelanggan terbaikku," sela Clara. Bingung, Oge bertanya, "Tapi bagaimana bisa?" Clara hanya tersenyum lagi. "Kamu akan segera tahu." Di ujung lorong, Clara membuka sebuah pintu yang memperlihatkan perpustakaan rahasia yang menakjubkan, rak kayu yang mengilap, lampu-lampu yang bersinar, dan ratusan buku yang belum pernah Oge lihat sebelumnya. "Aku belum pernah melihat tempat ini. Apakah ini tempatmu menyimpan buku-buku cadangan?" "Bukan," jawab Clara, sambil perlahan menelusuri rak-rak buku. "Tempat ini bukan sekadar bagian dari perpustakaan. Disinilah cerita-cerita menjadi hidup. Buku-buku ini hidup." Dia menarik sebuah buku berjudul The Quest, yang dijilid kulit itu diserahkan kepada Oge. "Ini untukmu." Oge merasakan kebahagiaan yang tak terduga saat menerima buku itu. Apakah karena misterinya, hadiah langka itu, atau kata-kata Clara? Dalam perjalanan pulang, Clara hanya memberi satu instruksi, "Bukalah saat kamu sudah siap." Keesokan harinya, Oge tak bisa berhenti memikirkan buku itu. Ia mengabaikan buku-buku pelajaran sekolah, tak sabar ingin segera pulang. Begitu bel berbunyi, ia langsung berlari menuju tempat favoritnya untuk membaca, sebuah taman tenang di dekat danau. Ia membuka The Quest dan mulai membaca. Kerajaan Langit telah memilih 3 putri berbakat untuk menjalankan misi menemukan kembali mahkota hati yang hilang, sebuah artefak yang menyimpan kebanggaan dan kekayaan seluruh kerajaan. Hanya satu di antara mereka yang layak memakainya. Kedengarannya menarik. Namun, begitu ia membalik ke bab 1, hembusan angin kencang keluar dari halaman buku dan menarik hembusnya secara harfiah. Ia menjerit, mencoba meraih dahan pohon, tapi dahan itu patah. Ledakan. Ia mendarat di atas seekor kuda yang sedang berlari kencang, menunggangi bersama 2 orang lainnya. Lebih cepat, Putri Oge. Kita hanya punya 3 hari untuk menemukan mahkota itu. Oge secara naluriah menghentikan kudanya seperti penunggang ahli, tapi ia sangat terkejut. "Putri, apa yang sedang terjadi? Di mana aku? Siapa kalian berdua? Dan sejak kapan aku bisa menunggang kuda?" Putri yang mengenakan gaun zamrud tersenyum lembut. Kau pasti lelah karena misi ini, Oge. "Ayo, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan," tambah putri kedua. Saat itulah Oge menyadari bahwa dirinya telah terseret masuk ke dalam cerita. Seperti yang Clara bilang, buku-buku ini memang hidup. Dengan mata
terbelalak dan jantung berdebar kencang, Oge menunggangi kudanya mengikuti mereka. Ayo pergi. Tiba-tiba angin menggulai berkincir. Bayangan gelap jatuh di sepanjang jalan. Langit menjadi putih. Sebuah suara dalam menggema dari dalam hutan. Kota yang kalian cari tidak seperti yang kalian kira. Kuda Oge meringkik dan berhenti. Para putri lainnya membeku. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Pepohonan di depan perlahan terbuka, memperlihatkan sosok berjubah dengan mata yang menyala. Kalian punya 3 hari, tapi tidak semuanya akan kembali. Napas Oge tercekat, denyut nadinya berpacu kencang. Apakah ini masih sebuah cerita atau sesuatu yang jauh lebih nyata?